Selamat datang buat Bapak Wali Kota. Hadirin untuk berdiri. Terima kasih, hadirin untuk berdiri kembali. Sebelumnya, mudah-mudahan dengan adanya acara ini dari awal sampai terakhir nanti kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan skep Ketua P3B oleh Bapak Barli Iskandar, dipersilakan. Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung nomor skep 03 garis miring K garis miring 5 garis miring 2015 tentang pengangkatan Dewan Pengurus Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung atau P3B masa bakti 2015-2020. Ketua Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung P3B menimbang 1. Bahwa sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata Kota Bandung, Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung atau P3B dibentuk untuk menjadi wadah bagi para pengusaha dan pelaku usaha berkumpul, berserikat dan saling mendukung dalam kegiatan usaha kepariwisataan. 2. Bahwa Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung atau P3B akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan pariwisata apabila didukung dengan sumber daya manusia berkompeten yang duduk dalam kepengurusan. 3. Sehubungan dengan hal dimaksud di atas, maka perlu dilakukan pengangkatan Dewan Pengurus dalam melakukan tugas-tugasnya untuk masa bakti 2015-2020. 5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Penggiat Pariwisata P3B memperhatikan hasil musyawarah anggota dan Dewan Pendiri Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung P3B pada tanggal 7 Mei 2015 di Bandung. Ketua Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung P3B memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung. 2. Tugas pokok dan fungsi Dewan Pengurus sebagai berikut. Konsolidasi calon anggota dan anggota untuk memahami visi misi organisasi, menyusun program kerja organisasi secara berkala, memberikan pembinaan dan bimbingan kepada anggota, melakukan studi kajian dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Bandung dalam pembuatan
dan pelaksanaan peraturan perundangan tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Mengadakan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan organisasi, mengadakan rapat kerja, rapat koordinasi, musyawarah besar, dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Dewan Penasehat: 1. Bapak Solihin. 2. Agung S. Sutrisno. 3. Herman Muhtar. 4. Nikolas Lumanau. 5. Haji Edwin. 6. Barli Iskandar. 7. Teddy Gunabi. 6. Sinatra Leimena. 9. Edi Sartono. 10. Nukiraf. Dewan Pengurus: Ketua Ruli Pengabdian SHMH. Wakil Ketua David H. Simanjuntak SE. Sekretaris Tatan Tanutria SH. Wakil Sekretaris Iqbal Mardani. Bendahara Agus Tony Rahmansyah. Wakil Bendahara Yuni Firmansyah. Direktur Eksekutif Samuel Antoni. Koordinator Wilayah: 1. Koordinator Wilayah Bandung Tengah Agus Sudanto Nanang Sam. 2. Koordinator Wilayah Bandung Barat Dede Aprianto Pardede. Ketua Ruli Pengabdian SH. Prosesi pelantikan dan pengukuhan PPKB diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Berita acara pelantikan dan pengukuhan pengurus perkumpulan penggiat pariwisata Bandung atau P3B nomor .2BA garis 04 garis miring K garis miring V garis miring 2015. Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2015 bertempat di Gedung Padepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta, Kota Bandung, disaksikan oleh Forum Muspida Kota Bandung, SKPD Kota Bandung, Wali Kota Bandung, atas rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya melantik dan mengukuhkan pengurus Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung P3B untuk masa bakti 2015-2020. Saya berharap pengurus P3B dapat menjalankan asosiasi ini dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, serta dapat menjadi mitra bagi pemerintah Kota Bandung dalam rangka tercapainya visi Bandung Juara demi mewujudkan warga Kota Bandung yang sejahtera, berkeadilan, dan berkemakmuran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat bagi kita semua. Amin. Ditetapkan di Bandung tanggal 27 Mei 2015, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Terima kasih. Setelah mengucapkan selamat, kami mohon untuk berfoto bersama dengan Bapak Wali Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haji Edwin, Bapak Kapolres Tabes Bandung, Bapak Yoyo, Bapak Kadisyanjak Kota Bandung, Bapak Kasatpol PP Kota Bandung, Kepala BPPT Kota Bandung, Kepala Staf Garnisun Bandung Cimahi, Komandan Denpom Kodam 3 Siliwangi, Kepala TMP Bea Cukai Bandung, Ketua Badan Narkotika Kota Bandung, para Dewan Penasehat, dan anggota P3B yang berbahagia. Sampurasun. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi P3B atau Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami sudah dilantik oleh Bapak Wali Kota, dan selanjutnya tentu kami ingin menjelaskan dahulu visi misi P3B, yaitu P3B ini adalah wadah berkumpul para pengusaha, selain usaha hiburan malam tetapi juga usaha-usaha terkait di dalamnya, misalnya transportasi, kemudian juga jasa keamanan, dan juga ada usaha-usaha lain yang semi hiburan, yaitu distro, Pak. Karena sekarang distro ini karena dia selain menjual makanan juga dia menjual pakaian semacam itu. Jadi bahwa P3B didirikan atas dasar aspirasi bersama para pengusaha, pelaku usaha, dan komunitas yang bergerak di bidang pariwisata, hiburan, untuk memiliki wadah yang baru sebagai tempat untuk berkomunikasi, mendapat informasi dan edukasi dalam membicarakan perkembangan usaha pariwisata hiburan di Kota Bandung.
Sebaliknya, kami juga mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang pro pengusaha, pro pelaku usaha, dan pro pada komunitas-komunitas hiburan di Kota Bandung. Kebijakan-kebijakan dimaksud harus realistis sesuai dengan kondisi lapangan dan memberikan kemudahan-kemudahan agar iklim usaha pariwisata hiburan Kota Bandung ini memang yang terbaik di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini ingin rasanya dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan pihak pemerintah dan anggota perkumpulan penggiat pariwisata Kota Bandung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin asosiasi ini dalam rangka mendukung pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan di Kota Bandung. Kiranya kepercayaan yang sudah saya dapatkan menjadikan kekuatan yang besar bagi saya dalam mengemban tugas yang mulia ini. Saya yakin sesuai dengan tema hari ini, sesarengan orang bisa. Kita akan bersama-sama membangun kepariwisataan hiburan Kota Bandung lebih baik dan lebih baik lagi. P3B akan menjadi mitra bagi pemerintah dalam memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi. P3B juga menjadi mitra bagi pengusaha, pelaku usaha, dan komunitas pariwisata dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, advokasi, promosi, dan pengembangan usaha. Insya Allah, tahun depan kita akan merasakan situasi yang berbeda dan yang lebih baik. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sonten. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah di Sonten ieu kurang tos nyakseni acara pelantikan pengurus Perkumpulan Penggiat Pariwisata P3B kanggo 5 tahun pangintennya 2015-2020. Eta teh pengantar ku bahasa Sunda kumargi ayeuna Rebo Junda. Tapi Dedawidi salah cenah ku bahasa Indonesia kumargi aya payoyo panginten teh acara bahasa Sunda. Jadi di sore yang berbahagia ini mari kita bersemangat ya. Karena ciri bangsa yang hebat adalah bangsa yang rajin berkelompok. Ya. Di mana ada kekompakan, di situ ada kemudahan. Ya. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan. Jadi kalau mau pariwisatanya juara, kita tidak boleh berpikir terkotak-kotak, tapi harus komprehensif. Pariwisata juga sama, jangan yang transportasi dengan transportasi, yang hiburan dengan hiburan. Pariwisata itu multidimensi. Saya doakan sing kompak, sing juara, sing kreatif ya, dan ujung-ujungnya bisa mensejahterakan seluruh lini dari hulu sampai hilir. Saya sampaikan berita baik dulu ya. Yang pertama, hasil survei kota favorit wisata itu nomor 1 di Indonesia Kota Bandung. Di Asia itu ranking 4 setelah Bangkok, setelah Seoul, setelah Mumbai di India itu Kota Bandung. Di dunia rankingnya 21, masih dikuasai 10 besarnya oleh kota-kota Eropa, Amerika, London, Paris. Tapi hatur lumayan satu-satunya dari Indonesia yang nyelip itu hanya Kota Bandung. Pertanyaannya, kenapa orang datang ke Kota Bandung?
Ya. Nah, itulah yang akan menjadi pertanyaan, kenapa saya harus main ke Kota Bandung? Satu, branding, persepsi. Katanya Bandung mah dingin, nyaman. Katanya Bandung itu mojangnya garelis ya. 11 dari 10 gadis Bandung pasti cantik kan begitu. Nah, kedua, persepsi apa lagi kira-kira begitu? Oh, belanjanya murah. Barang-barangnya barang-barang ekspor tapi harganya harga lokal. Apalagi terus itu terbangun persepsi. Dan sama juga, oh jangan ke Bandung. Kenapa? Ada persepsi lagi. Ya, mungkin pelayanannya buruk, taksinya apa dan seterusnya. Nah, saya titip P3B kita fokus pada penyakit dulu. Nah nih penyakit-penyakit Bandung. Saya tadi baru buka Facebook saya, dapat curhatan. Langsung saya minta Pak Kadis Budpal untuk segera merespon. Pak Wali, ini turis Singapura komplain. Datang dari bandara, suruh jalan kaki bawa koper ke Abdurrahman Saleh karena bisnya nggak bisa masuk. Atau komplain. Sudah naik bis, didatangi oleh pengamen. Mending mun hiji cenah ieu mah 3 kali. Datang belanja ditutur ku pengemis. Padahal dari KAA beritanya udah bagus dan ini. Nah oleh karena itu saya bilang coba bereskan karena sepenggal cerita ini nanti dari mulut ke mulut melahirkan persepsi tadi kenapa jangan ke Bandung kan begitu. Jadi kita harus perbanyak kenapa harus ke Bandung kira-kira begitu. Nah disinilah multidimensi. Ya. Hadir di sini Forum Muspida, Pak Dandim, hadir Pak Yoyo juga dan lain-lain. Adalah bagian dari stakeholder itu. Tidak mungkin pariwisata bergerak tanpa ada rasa aman, kan begitu. Kita bisa dengar ada berita-berita di tahun-tahun kemarin, ada perkelahian misalkan, bubaran hiburan. Sekarang saya balikkan pertanyaan, hal-hal begitulah yang harus juga kita selesaikan oleh pelaku-pelaku industri. Timun aya nu mararabok teu pararugu deui. Kepret we kumaha gitu. Dibikin konsepnya kan begitu ya. Sehingga tidak berekses gitu. Jangan ada narkoba. Itu mah sudah garis merah itu. Ya. Jadi jangan juga hanya menuntut ke pemerintah memberi keleluasaan, memberi ini itu. Tapi berita-berita kriminalitas apa terjadi di lingkaran kepariwisataan juga, misalkan begitu ya. Dan akan beres kalau hanya ngandelin pemerintah, nggak bisa. Jadi kita berpikir kreatif. Ya. Sampai bulan depan nanti saya akan launching namanya panic button atau tombol panik. Jadi kalau malam-malam ada masalah pulang dari acara hiburan pariwisata kena begal misalkan gitu ya, itu tinggal pijit si HP-nya 3 kali. Nanti alarm akan nyala di ruang comment center saya di Balai Kota, yang nanti insya Allah kan sudah MOU ya Pak Yo ya. Ada polisi yang di sana, bunyinya GPS-nya, lokasinya udah ketahuan, hitungan menit dikirim polisi. Ini pertama di Indonesia, mungkin di dunia ya, karena biasanya emergency itu orang suruh nelpon. Cuma bisa panik tuh bisa nelpon ke riweuh kan tuh ya, minimal tangan bisa bergerak untuk mencet-mencet yang harus dipencet ya. Jadi itu bagian, karena apa? Pak Wali cenah aya itu kumaha saya berpikir supaya warga saya tenang kan begitu. Sambil pengamanan saya tingkatkan, minta ke Muspida, teknologi juga kita berikan. Mudah-mudahan bulan depan launching, silahkan daftar karena HP-nya harus diregister dulu Bapak Ibu ya. Nanti di-download aplikasinya di Google Store atau Samsung Store atau apalah gitu ya. Karena kalau tidak diregister, sok dipakai teparuguh teh kan, pijit, polisi datang, enggak Pak saya lagi galau misalkan gitu ya. Nah orang Bandung mah sok gitu ya, jadi bahaya. Jadi daripada disalahgunakan, kudu daftar heula nomor HP. Jadi kalau disalahgunakan ketahuan, kita bisa bikin peraturan, kita hukum. Ya. Karena orang Bandung teh kadang-kadang suka begitu. Saya beresin KAA 300 kursi, ditincakan kalau 15 pala rotong. Saya suruh ngepel Braga we. Jadi itu
yang saya harapkan dari P3B memberikan solusi terhadap pariwisata. Karena apa? Masa depan Bandung itu ekonomi utamanya ada dari ekonomi nilai tambah. Ekonomi yang datang dari kreativitas. Ekonomi yang datang dari diaya-aya, mutu aya jadi aya. Ya. Berapa nilainya Bapak Ibu saya sampaikan? Per tahun perputaran uang pariwisata di Kota Bandung itu 5 triliun. Maknya bisa menghargai 5 triliun, gitulah para pelaku. Masa tidak bisa sejahtera? Harusnya bisa, kalau kitanya pintar menangkap peluang itu. Jangan sampai uang 5 triliun itu cuma balik kanan. Karena pemilik hotel hiburannya orang Jakarta itu, jadi mau datang orang Jakarta, buang duitnya nanti dia balik duitnya ke Jakarta. Nah nggak boleh begitu. Pelaku hiburan, pelaku pariwisata harus ikut makmur. Saya lagi bikin kampung kreatif, lagi dikonsepkan supaya orang datang tidak mainstream, Riau Deui, Dago Deui, Pasar Baru Deui, tapi datang ke Dago Pojok, habiskan waktu di sana berinteraksi dengan warga, warganya kecipratan, ada restorannya, ada hostelnya apa dan seterusnya, datang ke pada suka selain Ujo juga berinteraksi dengan, terus kita ciptakan, karena orang datang ke kota Bandung atau datang ke sebuah kota, dia pasti ada 3 yang dia cari. 1 aktivitas, shopping-shopping, hiburan-hiburan. 2 event. Makanya kita kemarin Asia Afrika ya, Karnival yang hadir kan luar biasa, itu akan dijadikan event nasional oleh Menteri Pariwisata. Jadi tahun depan itu akan jadi event kebanggaan Indonesia. Karena levelnya Asia Afrika, ya, seluruh negara akan kita undang alut-alutan di Jalan Asia Afrika. Yang ketiga, orang datang ke sebuah kota, dia mau melihat sebuah infrastruktur, baik bangunan maupun ruang terbuka, ya. Mau kemana? Ke Gedung Sate, jadi dia mau foto-foto di Gedung Sate. Mau ke Jakarta mau kemana? Mau ke Monas, kan begitu. Nah Bandung sekarang lagi terus diciptakan destinasi-destinasi baru tadi. Alun-alun apa merenya tahun lalu seperti apa? Hiem, Poek, Pageran, siapa yang nongkrong di alun-alun? Sekarang kita hitung ratusan ribu sudah tercatat. Di Instagram foto-foto, nah orang Bandung banyak tekau ningali aya background nu rada rencem di. Berita baiknya apa? Nu sarolat jadi loba. Uang kenceleng yang biasanya 9 juta, awali lapor ke dapat DKM. Ayeuna mah cenah uang kenceleng 30 juta sabulan. Nah. Jadi ada logikanya. Saat sebuah ruang yang tadinya negatif dijadikan positif, terjadi persepsi orang datang. Orang datang kan mau bengongnya, pasti belanja, pasti apa dan itu. Saya kemarin Pak Yol datang Direktur Damri, awali hatur nuhun. Apa? Gara-gara alun-alun Damri saya penuh terus. Jurusan alun-alun itu dari berbagai penjuru mata angin pinuh wae gitu. Karena semua orang pengen ke alun-alun. Istilah nama kekinian ya. Saya betulin trotoar, ternyata dinikmati orang. Karena rumusnya sederhana. Orang tuh mau jalan kaki kalau trotoarnya nyaman. Tapi kalau jalan kaki aja kan capek, saya kasih bangku. Tapi kalau bangkunya poek kan sieun, kasih lampu gitu. Hanya dengan begitu saya hitung 10 kali lipat jumlah populasi orang tiap hari di situ. Tadi segala difoto ya. Aya bola batu foto, aya segala rupa posisi macam-macam ya. Beraga, saya kasih tulisan beraga di depan itu orang foto. Karena saya tahu turis zaman sekarang semua modalnya HP. Ya, HP-nya itu pasti. Ciri orang pemarah biasanya jarang selfie. Tahu ya ciri? Nuger di ambek bisa antara fotoan pasti gitu. Nah, lihat aja kalau nemu orang hobi marah-marah biasanya antara selfie. Nah, saya kasih banyak tempat selfie supaya orang Bandung bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dan 2 bulan lalu hasil survei skor kita tertinggi se-Indonesia sebagai kota paling bahagia di Indonesia. Ada 10 indikator dari BPS.
Makanya sebagian besar saya lihat kalau ketemu orang Bandung, senyum semuanya. Di Bandung itu pengamen harus pakai kartu. Karena artinya apa? Pengamen itu sudah ditatar oleh Disbudbag. Pengamennya benar, lagunya juga benar, kamu boleh. Dan ini tempat ngamennya tidak sembarangan. Itu saya kasih kartu. Itu. Nah kalau tidak punya kartu, berarti dia tidak ikutan penataran, berarti nurariwe. Nah itu yang harus ditertibkan. Nu modal teh kecerek-kecerek teh botol teh kan ayahnya. Nu tengah modal keprok aya. Ke hati itu. Disangkanya orang terhibur, uang usiran itu bukan menghibur. Saya kalau makan kaki lima, kalau pengamennya profesional kayak lulusan Hari Rusli, saya suruh tanggap. Saya makan 3-2 lagu, nggak ada masalah. Tapi dianya juga sopan. Gitu. Nah, jadi orang datang beraktivitas, hanya jalan-jalan aja sudah happy. Gitu. Maka kami sudah komit, Pak. Wisata tengah kota Bandung ini prioritas tahun ini dan tahun depan. Dalam kaum sudah saya bikin, belum selesai ya, dibikin kayak Jepang, itu sudah ditutup. Tadinya pengusaha dalam kaum pada protes, Pak mau ditutup susah, parkir pengunjung sedikit. Laporan terakhir yang datang di dalam kaum mendekati hampir 10 kali lipat dari biasa. Jadi percaya ke Pak Wali lah kira-kira begitu. Pak Wali itu ingin memberikan yang terbaik buat warganya, yang kadang-kadang warganya karena tidak ngerti suka protes duluan gitu. Ya, itu ciri orang Bandung, bibirna ipis. Ya. Saya ngebongkar tiang itu tiangnya nu KAA, kan trotoarnya teh harus saya bongkar, maka tiangnya saya cabut dulu. Kan kudu nama nanya, merenya Pak Wali kunaon tiang dibongkar. Kan saya jawab, nanti dipasang lagi. Ya mantu ramai di koran, Pak Wali anti sejarah. Partai iya kan ramai lagi. Saya tekan sederhana, tinggal datang tanya Pak Wali kenapa tiang dibongkar. Nah ini mah contoh-contoh ya dinamika di kota ini luar biasa. Tapi rata-rata semua orang mencintai kota ini. Waktu KAA di Jakarta mah parasnya ngambek ayah KAA gitu. Di Bandung mah kan diterima dengan tangan terbuka. Semua orang bahagia, happy, menyumbang acara, menyumbang barang dan seterusnya. Nah, pariwisata ini karena sudah nomor 1, saya akan fokus pada masalah. Makanya tolong kasih list masalah. Ya, tadi masalah PMKS, masalah taksi bandara juga sedang saya koordinasikan karena terlalu dimonopoli, masalah ketidaknyamanan. Tolong kita teruskan apalah. Nah, hanya dengan begitulah pariwisata kita jaga, kita bisa naik kelas, tidak hanya wisata Bandung internasional tapi juga internasional. Saya juga kaget ya, Bandung dengan masih riuh begini, orang datang aja terus gitu kan. Apalagi kalau sudah monorail hadir, kabel car datang dan seterusnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan bangun kabel car tahun ini, sedang dipersiapkan gambarnya. Dia akan menghubungkan Gelap Nyawang, Jalan Dago melintas sampai Cihamplas. Jadi orang yang nanti ke Cihamplas tidak perlu ke Cihamplas, mobilnya parkir di Gelap Nyawang, dia naikin. Ya. Ini pertama di Indonesia sebagai transportasi umum, ya, bukan hanya untuk wisatawan. Jadi kita akan terus berinovasi untuk hal-hal seperti itu. Terakhir dari saya, tapi jangan sampai pariwisata ini membuat orang Bandungnya malah tidak nyaman. Jangan sampai semua fasilitas demi tamu, demi turis, warga Bandungnya tidak nyaman. Nah, itu yang harus kita seimbangkan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya tidak mau pariwisata 5 triliun tapi dinikmati oleh mereka yang itu lagi. Saya ingin Kampung Dago Pojok jadi makmur, Cibaduyut juga jadi rame, kan begitu. Kampung di Kopo jadi, semua kita pikirkan, disebarkan. Itulah yang namanya saya sebut ekonomi kerakyatan kreatif. Berbasis ide, berbasis kreativitas, tapi disebarkan. Receh-receh tapi banyak, bukan satu tapi besar. Itulah pariwisata yang sustain itu seperti itu. Saya berhasil melobi ke Menteri Pariwisata, Kota Bandung sudah dijadikan prioritas nomor 1 oleh Kementerian Pariwisata untuk pengembangan pariwisata. Jadi Pak Niko tolong lobby karena anggaran marketingnya Menteri Pariwisata itu 1 triliun. Suganwe sekian persennya ke Kota Bandung, itu bisa. Dan kami tidak mau jago kandang.
Maka bulan Oktober ini akan hadir restoran, kafe, toko barang-barang seni, galeri, ya, itu di kota Seoul di Korea. Namanya Little Bandung. Jadi yang lain masih berwacana kumaha mengharumkan nama Indonesia, teori. Perungweh, kemarin saya baru sign, kita akan ngontrak bangunan 5 lantai di Korea. Supaya orang Korea, karena spendingnya besar, dia akan datang ke sini. Jadi sekali-kali nanti tiap tahun saya ajak yang berkualitas, saya ajak untuk manggung, memamerkan karyanya. Kalau di Seoul berhasil, tahun depan sudah ngantri Shanghai, Kuala Lumpur, Singapura, lain-lain. Jadi di dalam dapur kita perbaiki, keluar kita juga menyerang lah. Nah, kalau keluar wayahnya, kita harus mengupgrade Pak. Jadi kudu jago bahasa Inggris gitu, ya. Rebona jago bahasa Sunda, sehari-hari bahasa Indonesia, sesekali bahasa Inggris. Itulah kenapa kita ciptakan Rebon Yunda, Kamis Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya jangan I love you aja gitu ya, sudah mulai rada naik kelas. Nah kira-kira itu semangat kepariwisataan ya. Dan jangan lupa selalu koordinasi dengan kepolisian, karena kepolisian yang paling hafal situasi keamanan. Jadi kalau kata kepolisian, tolong misalkan menyesuaikan di daerah ini gitu ya, itu kita harus patuh lah, karena pasti sudah dalam perhitungan-perhitungan. Dan kepolisian juga punya keterbatasan ya, jadi jangan ngandelin semua polisi. Dulu pernah ada ide, saya suruh pengusaha hiburan bikin kayak tim keamanan juga yang saling berkoordinasi, punya HT juga, jadi saling ngobrol. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga. Dan ini kan lintas dimensi. Kalau visi misi kepariwisataan berhasil, pengusaha hotel makin kaya, orang miskin terangkat juga karena jualan produknya bisa dititipkan begitu. Transportasi jadi rame, dari supirnya sampai pemiliknya ikut kaya raya juga dan makmur. Tour guide-nya juga jadi ramai terus. Ya. Terakhir dari saya, jangan lupa ciri orang Bandung somea hadeka semah itu harus jadi ciri. Ya, punya duit tidak punya duit senyum, nah, gitu ya. Susah senang senyum, karena itu yang harus menjadi ciri. Makanya istilahnya hospitality, keramah tamahan. Kuncinya itu. Mudah-mudahan dengan begitu berhasil, dan saya menitipkan tadi ya, cerita-cerita kepariwisataan yang saya sampaikan ini tolong didukung. Kalau boleh saya kasih waktu 1 bulan untuk merumuskan gagasan-gagasan terhadap permasalahan yang tadi saya sampaikan. Dengan begitu saya merasa bahwa peran P3B memang real ya, sumbangannya untuk kemajuan kita bersama. Saya kira itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, maaf juga tadi terlambat karena kita ada rapat kerja yang tidak panjang sekali membahas masalah-masalah yang dievaluasi oleh DPRD, tadi rapat evaluasi LKPJ, sehingga percaya sama saya, kami Pemkot Bandung yang sekarang kerja keras setiap hari, ya kami menyicil perubahan satu tangga, saya sendiri kerja 14 jam sehari, luar biasa. Bandung masalahnya banyak, penjahatnya juga banyak, ya Pak Ayo. Tapi dengan cinta Bandung, ya keikhlasan, insya Allah kota yang istimewa ini, yang kalau di Asia Afrika ditulis diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, nah itu mudah-mudahan betul adanya dan menjadi kebanggaan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pepujian Pak Ridwan, saya bangga dengan punya wali kota seperti Bapak. Saya juga. Dan selanjutnya Pak Wali Kota izinkan Pak Yoyo dari Polres untuk memberikan arahan, karena ini menyangkut tentang pariwisata. Dipersilakan. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Ketua DPRD, tokoh masyarakat, alim ulama, serta seluruh pengurus perkumpulan penggiat pariwisata Bandung, yang mana kita lihat kota Bandung sekarang sangat jauh perubahan, Pak Wali.
kami siap dari kepolisian membantu Pak Wali dalam hal apa saja, termasuk perintah Pak Wali walaupun 1 jam sebelum pelaksanaan kami siap. Termasuk penutupan Asia Afrika, saya dihubungi Pak Erlan tuh Pak, itu hari Jumat. Perintah beliau, Pak Ayo, di mana? Di kantor. Saya mau menghadap. Ada apa? Kata Pak Wali, besok kita uji coba. Merasakan macetnya itu tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kalau kita akan sampai saya kaji, saya sampaikan Pak Sekda, Pak, sama Pak Dandim, dan saya sampaikan juga bahwa saat sekarang ini perlu kita lakukan adalah supaya Car Free Night itu minimal 2 minggu sekali Pak. Karena nggak ada alasan lagi buat kita untuk kita tutup nggak ditutup macetnya sama. Karena makanya kita hati-hati, dan kekuatan anggota yang kita turunkan Pak lebih besar tidak ditutup daripada ditutup. Karena kekuatan di sana itu hampir 600 orang kalau tidak ada kegiatan Car Free Night itu minggu kemarin. Tapi kalau ditutup itu hanya 350. Seperti saran Pak Wali, ini macet nggak? Enggak Pak, dari pengkal sebelumnya kita bagi, kekuatan kita bagi, jadi tidak akan terjadi kemacetan. Jadi mohon ketetapan Pak Wali nanti, kepastian, supaya nanti masyarakat tuh nggak nanya, Pak sekarang ada kegiatan ini, oh nggak ada. Jadi ini harus kepastian Pak, supaya kita ini siap kapan saja, dan koordinasi dengan Subgar nanti kita siap juga. Terus selanjutnya untuk pengusaha hiburan, bertanya Pak Wali, kemarin itu penutupan Saritem kok nggak bawa Satpol PP? Itu bukan nggak bawa Satpol PP Pak, anak buah saya aja saya bawa itu dari polsek-polsek, tapi saya lapor ke Pak Wali. Sebelum pelaksanaan Pak Wali masih di Jepang, saya lapor Pak, saya Saritem saya tutup. Kenapa? Karena sudah sangat mengganggu, dan kita baca di media sosial itu salah satu bikin telinga nggak bagus. Sekarang kan kita itu termasuk bagian dari situ. Karena kalau kita lihat yang mendapat keuntungan dari situ hanya beberapa orang Pak. Makanya saya lapor ke Pak Wali, saya lapor ke Ajudan, laporkan ke Pak Wali, saya melaksanakan. Pak Wali persilakan, makanya saya laksanakan. Jangankan Satpol PP, anak buah saya aja yang saya bawa itu dari polsek-polsek Pak. Karena anak buah saya terlibat juga di situ, bukan nggak terlibat. Jadi berapa kali kita umumkan, kita siapkan, kita rencanakan, jangankan kita nangkap perempuannya Pak, nangkap jokinya aja udah nggak ada, yang parkir pun sepi, nggak tahu kemana, dalam waktu hanya 30 menit langsung hilang. Kemarin nggak bisa hilang Pak, karena apa? Sebulan sebelumnya itu saya taruh anggota saya di situ, bekerja di tukang mie, bekerja di tukang parkir, semuanya masuk. Ya, makanya 1 orang pun tidak lolos kemarin. Jadi makanya menanya-nanya, Pak Wali Kota nggak ikut. Justru Pak Wali yang perintah saya sebenarnya. Salah kalau nggak diikutkan. Beliau yang perintah saya supaya ini silent laksanakan. Kan dan Ramil pun cuma dan Ramil yang kasih tahu. Babinsa itu pun sama saya beliau. Nggak kita libatkan secara keseluruhan untuk kerahasiaan Pak Wali. Itu sudah kita laksanakan. Tinggal nanti malam Pak Wali, masyarakat sana ingin ketemu. Mau diapakan kami ini? Karena saya segel semua, hampir 40 rumah saya segel Pak. Yang 20 rumah itu yang murni tempat digunakan tempat lahannya. Yang 21 itu ada semi Pak. Jadi di bawahnya itu rumah, di atasnya kamar-kamar. Pasti masalah, ya, karena tukang bakso, tukang parkir, karena satu tukang parkir itu menitip motornya 5.000 satu malam Pak Wali. Jadi kalau satu halaman itu bisa 10 motor, berarti 50.000 penghasilannya. Termasuk kamar itu 75.000 6 jam. Jadi kalau cuma satu tempat tidur begitu aja dibakar triplek, jadi cukup menghasilkan satu rumah itu bisa 1 juta satu malam. Ini tantangan buat kita. Termasuk dari anak buah saya Pak, semuanya bahwa begini Pak, dulu itu kalau kita tangkap masalah kita gini, masalah sebenarnya masalah itu kita hadapi. Termasuk perintah Pak Wali yang kedua untuk knalpot Pak, kita razia terus tiap malam sampai sekarang. Udah segunung di Polres itu Pak, dan kita bikin patung. Cuma karena kita itu tidak punya seni seperti Pak Wali, ya saya tumpuk aja.
ke atas, pokoknya tinggi-tinggian aja udah, nanti Pak Wali yang ngambil selebih. Itu yang bisa saya laksanakan. Untuk masalah yang ketiga yaitu geng motor Pak Wali, insya Allah semuanya sudah saya kumpulkan dan saya arahkan. Kalau terjadi pun ya risiko. Nah, jadi kalau ditangkap-tangkap kemarin itu adalah kelompok dari Sumatera yang suka membendel motor. Tapi modusnya di Bandung ini beda, yaitu dengan nyewa, nanti motornya dibawa kabur. Tapi laporan ke kita tidak disewa, motornya tetap di tengah jalan dirampok. Padahal enggak, modus semuanya nyewa Pak Wali. Terima kasih. Ya, Pak Wali bagi betah di Bandung itu Pak Wali, tinggal memelihara kebetahannya kita ini di sini. Dan selanjutnya alhamdulillah selesai sudah acara resmi pelantikan dan pengukuhan B3, dan kami akan menampilkan sekarang Longsor ya yang dibina oleh Disbudbar Kota Bandung. Ya, silakan. Longsor. Allah, ayo kalau tanda biasa we, kahayang. Gitu. Balik ke mana, Pidato. Oh, pidato. Mikna alihkan tadi, mikna. Nah. Tes. Eta sana. Iya. Salat Jumaah pan ari uluksan teh kakak tuh heula main nama Kak Kenca Pak Amprok naon sia melong karieu mana isa gelontong aing aduh riweuh sararea apa eta preman astagfirullahaladzim jang cing sabar arek diajar sepatu ulah kitu kudu bener cing jeung ilmuna tah pariwisata mudah-mudahan preman di Bandung sing arinsap sing kuring kasumpingan tamu di Jerman Pak soalnya terus ke kota Bandung mangga ulang sambut ya tamu di Jerman. Here now, Reggie, maybe we see it, maybe no problem, which is maybe no problem. Hey, this is maybe no problem, which is maybe maybe this is maybe no problem, which is now, always. Hey, Reggie. Oh, I see that you can get away, get blue. Who's this? The bottom, break it. How is it, my friend? How? Bila itu people ini ya,
Jadi anu namanya teh bahasa Inggris. Ari bahasa Inggris mah bebas, nu penting teu harti. Margi hartina bahasa Inggris mah aya dina kamus. Eta mah batu. Tah kumargi kitu. Abdi dangdosan Hitler di Jerman, tapi asli nama Hitler teh urang Bandung. Biasa gitu. Mohon. Kumaha caritana eta? Daya cariosna. Apa nari Hitler mah di Jerman? Mohon. Margi upami dicarioskeun waktosna. Biasa dugikeun ka tabuh 3 subuh. Banyak. Mohon. Kumargi abdi nuju haroream. Udah yuk kumis ieu wae. Tah kitu. Intina simkuring nyaah pisan ka kota Bandung. Birahi topik kulit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pidato naga acan. Di Jerman. Janten ari kota Bandung teh ayeuna sapertos kumaha nah betah nanti. Itu cing bener atuh isina. Upami abdi terbetah, abdi moal aya di dieu. Komo ayeuna aya itu. Tuh bacaanna. P3B. Mohon tinggal difotokopi dibagikeun we. Kedah dibacakeun kurang. Bisi salah. P3 naon lah pokona. Kakumpul mah aya P3K, Mohon. ieu P3B. Mohon. Pertolongan. Intina ieu penggiatan mudah-mudahan cing janten penggiat seni nuler-seler sareng para wisata. Margi para wisata itu keprokan. Kedah itu keprokan, dia mutan. Eta teh tanggal 17. Dikeprokan dari apa? Oh, tapi bentrok. Abdi ayeuna bade sasanggep du keprok kok. Nya. Mending kayak kadia dinten rebo payur keproknya khusus. Jangan tengah ganggu ke abdi. Punten abdi rada tegas. Punten bisa. Atuh teh nyambung. Bade ngeprokan naon di ngeprokan ieu? Nya. Tapi abdi mah da. Keberadaan abdi di dieu teh tina teu nyambung. Sanaos abdi teu nyambung tapi aya guna sareng manfaatna. Sanaos abdi teu nyambung. Ku abdi dipasan contoh papanya, tina teu nyambung aya guna sareng manfaatna. Aya gelas, aya orang. Teu nyambung kan abdi ka bapak we. Aya orai, aya gelas. Teu nyambung. Tapi eta teh terus harapan, eta teh apotek. Nah, berarti tidak teu nyambung teh, mana bapak teh? Tidak teu nyambung teh, berarti aya kitu. Mohon. Bapak mah siga nu bodoh tapi berat. Mohon. Urang asal jujur tenan naon. Jadi ulah sampaikeun ka teu jujur urang teh. Sanos abdi dangdosan kieu, tapi tenan naon bebas zaman ayeuna mah 2015 kieu teh. Bila hitop ikul ya, wassalamualaikum. Tah kitu. Sanaos tapi abdi nyaah kada kesinian. Mana bapak tuh kaditu ka dieu? Abdi teh nyaah pisan. Oh, kan abdi mah plin-plan. Jalmina plin-plan, aya plin-plan, aya pip-pip. Pip-pip mas 50-50. Ai plin-plan mah 70-30. Eta teh rumus di mana eta? Saya rumus abdi ka inget we. Kumaha tah urang terus ieu teh tenan. Margi engke anu pasti mah tos adar urang tah istirahat. Tah kitu. Abi jadi teu popo ya teh. Ngomong di ditu ngomong di dieu, ieu kumaha tah? Panitia. Oh, adan. Bade nyanyi heula. Bade nyanyi heula. Nyanyi nembe. Atanapi abdi nyohkeun alamat teh ke abdi nyanyi ka masing-masing ka bumina. Taman ngamen. Kan? Ngamen tetap. Benar udah bebas 2015. Bungarium. Mohon. Bungarium. Laguna nu cepet teh nu rada rusuk lawar sadana simpring di dia selaku MC simpring bade manggil penyanyina nya teh cukup kene. Mangga atuh nuhun. Dulu aku memang suka kepadamu, dulu aku memang rindu kepadamu, ya. Dulu aku memang senang kepadamu, dulu aku memang senang kepadamu, ya. Sekarang tata kan terkena digubunnya kan abi kasinggung. Perhataskan teh, mohon. Sesah nyanyi eta teh. Mohon. Kan juga diperataskan ieu mah darah tinggi. Mohon. Tak can aya penyanyi di gubunnya kan tak can aya, mohon. Tapi abdi ukur. Dulu aku memang senang kepadamu, dulu aku memang senang kepadamu, ya. Sekarang puta mau tak kan dia tarik adan mah. Sekarang puta mau tak. Minuman keras, apapun jenisnya. Tentang gitu. Kan gitu. Kan lantungan kunapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.